Ya, Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian merenungkan tentang apakah benar Tuhan Yesus itu sudah mati, kemudian bangkit. Ya, karena di seluruh dunia ada dua pendapat. Ada yang bilang tidak mungkin Yesus itu mati. Ya, yang ada waktu disalib itu orang lain. Itu menurut kalangan Muslim. Karena Yesus itu, Isa itu adalah orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Tapi kalau dari sudut kekristenan, semua berpendapat Yesus bangkit dari kematian. Karena itulah misi Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, percuma kita percaya kepada Yesus. Ya, kita baru bisa percaya dan yakin masuk surga kalau Yesus itu benar-benar bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, berarti Yesus itu tidak tahu jalan ke surga. Padahal Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa atau ke surga kecuali melalui aku. Nah ini Bapak Ibu. Karena itu kita perlu melihat bukti-buktinya dulu ya. Nah buktinya bahwa Yesus benar-benar bangkit setelah dia disalib itu banyak sekali ditulis di dalam catatan-catatan di Matius, Markus, Lukas, Yahya di kitab Injil ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca dari Yohanes pasal 21 ayat 14 ya. Yohanes pasal 21 ayat 14 itu mengatakan, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi Tuhan Yesus 3 kali Bapak Ibu menampakkan diri kepada murid-muridnya 3 kali bahwa ia sudah bangkit. Jadi tidak terbantahkan lagi. Kenapa sampai ada isu Yesus tidak bangkit atau mayatnya dicuri? Karena penguasa Romawi waktu itu takut kalau Yesus benar-benar bangkit. Jadi diisukan supaya Yesus itu mayatnya dicuri, bukannya bangkit bangun sendiri. Kalau bangkit bangun sendiri berarti Yesus itu benar Tuhan. Yesus itu benar juru selamat dunia. Yesus itu benar jalan satu-satunya menuju ke surga. Ya. Nah, dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 10 ayat 40 juga ditulis begini. Kisah Rasul pasal 10 ayat 40 ditulis begini. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Yesus itu dibangkitkan oleh Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Ya, Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Terus dalam Kisah Rasul-Rasul 17 ayat 3
Bunyinya begini. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Mesias itu artinya juru selamat dunia. Juru selamat yang bisa menyelamatkan orang berdosa supaya hidup, memperoleh hidup yang kekal. Ya. Jadi dalam Kisah Rasul 17 ayat 3 dikatakan ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus. Ya, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan. Ini Rasul Paulus yang mengatakan. Jadi Bapak Ibu, itulah bukti-bukti yang dicatat dalam kitab Alkitab Perjanjian Baru bahwa Yesus memang harus mati, harus menderita. Setelah dia mati, hari ketiga dia akan bangkit. Nah, ini yang kita yakini. Karena kalau Yesus tidak bangkit, ngapain kita percaya Yesus? Karena kita juga jadi nggak bisa masuk surga. Karena Yesus bilang, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesusnya mati, nggak bangkit, ya berarti bohong dong. Nah, makanya saya buktikan bahwa Yesus itu benar Tuhan, benar bangkit. Sehingga kepercayaan kita, iman kita tidak sia-sia. Bapak Ibu, iman tidak bisa kita satukan dengan logika. Karena iman itu harus ada suatu kepercayaan mutlak dari kita. Dan harus taat. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak taat, maka kita berarti tunduk pada logika. Sedangkan logika itu adalah terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau iman kepada Tuhan, itu kita percaya kepada Sang Pencipta. Sang Pencipta itu adalah Alfa Omega. Dia tidak terbatas ruang maupun terbatas waktu. Dia ada di mana saja dan kapan saja. Nah, itu pengertian kita tentang Tuhan. Ya. Nah, ini sebagai bukti saya akan bacakan dari Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Jadi di sini jelas bahwa Yesus itu adalah juru selamat manusia. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia pasti selamat. Dan tadi sudah saya katakan, Yesus itu bangkit dari kematian. Dan dia sudah menguasai alam maut. Dan alam maut sudah dikalahkan oleh darah Kristus. Sehingga
barang siapa yang percaya kepada Yesus bahwa dia Tuhan, mengaku dengan hati dan mulut Yesus adalah Tuhan, ya pasti selamat. Karena Yesus benar-benar bangkit. Karena dia benar-benar bangkit, dia adalah Tuhan. Ya. Jadi kita bisa katakan kepercayaan kita, iman kita tidak sia-sia. Ya. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 1 ditulis begini. Jangan gelisah hatimu, kata Tuhan Yesus. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya. Jadi kita harus percaya. Nah, kalau kita percaya berarti kita percaya dengan iman. Kalau tanpa iman kita tidak mungkin bisa percaya. Tanpa iman kita tidak mungkin bisa mengerti apa yang Tuhan katakan. Dan dalam Yohanes pasal 14 ayat 11 juga dikatakan demikian. Percayalah kepadaku, kata Yesus, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ya. Nah, jadi di situ dikatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Ya. Nah, ini nanti masuk pada pembahasan Tritunggal, ya. Tapi kali ini saya hanya membatasi di sini sampai di sini saja. Sudah kita buktikan bahwa Yesus benar Tuhan. Karena Yesus sudah bangkit dari kematian dan mengalahkan kematian, sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat untuk kita yang percaya kepada Dia. Sampai di sini, Bapak Ibu, teman-teman. Nanti kita sambung lagi dalam episode berikutnya di Renungan Sebutir Debu. Jangan lupa klik subscribe dan share supaya makin hari makin banyak orang percaya Tuhan, makin hari makin banyak orang yang diselamatkan, makin hari makin banyak orang yang mengerti firman Tuhan dan bisa menuju surga dalam hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.